Cek 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 cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah jawabannya. Dan seperti biasa juga yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Oke, yuk langsung aja kita gaskan jawabannya. Preview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zauvan dia telah berhasil menjadikan Lucia sebagai kambing hitam, dan itu tentunya membuat Lucia dia benar-benar tidak terima. Padahal dia telah melakukan segalanya sesuai dengan perintah dari Zauvan, tapi kenapa justru malah citranya lah yang semakin buruk, dan tentunya hal itu tidak mungkin dapat diterima oleh Lucia. Dan selainnya Zauvan dia pun kembali ke ruangannya, dan di sini Zauvan dia pun tidak menyangka kalau ternyata lukanya kini kembali terbuka. Tapi ketika Zauvan sedang mengeluh tentang lukanya, dia pun cukup terkejut kalau ternyata ada seseorang yang masuk ke dalam kamarnya tanpa dia ketahui, dan ternyata orang itu adalah Dang Qingseng. Di mana Dang Qingseng dia juga mengatakan kalau dia tahu rahasia yang dimiliki oleh Zauvan, hingga membuat Zauvan dia pun tentunya ternotis, dan dia berpikir apakah orang tua ini memiliki niat buruk, pikir dari Zauvan. Tapi atas pernyataan yang diucapkan oleh Dang Qingseng sebelumnya tentang sebuah rahasia, membuat Zauvan di sini dia pun berpura-pura tidak mengerti tentang apa yang dimaksud oleh Dang Qingseng, dan itu membuat Zauvan dia berujar, Semir, aku tidak mengerti tentang apa yang kau katakan. Rahasia? Mana mungkin aku punya rahasia, ucap dari Zauvan. Tapi di sini untuk orang tua ini dia pun meminta kepada Zauvan untuk cukup bermain-main dan cukup berpura-pura. Di sini Dang Qingseng dia juga berujar, luka yang ada di lenganmu, dari mana kau mendapatkannya? Ucap dari Dang Qingseng yang bertanya tentang luka dari Zauvan. Tapi di sini Zauvan tentunya dia tidak akan mungkin mengatakan kalau ini semua disebabkan oleh pedang suci. Hingga membuat Zauvan dia pun beralasan kalau ini semua disebabkan oleh pertandingan di dalam turnamen naga ganda. Ucap dari Zauvan, senior, seperti yang kau tahu, aku adalah orang yang tahan banting. Jadi luka seperti ini tentunya tidak ada apa-apanya bagi diriku. Dan terima kasih atas perhatianmu senior, aku benar-benar merasa terhormat. Ucap dari Zauvan. Tapi apa yang diucapkan oleh Zauvan tentunya tidak dapat diterima oleh Dang Qingseng. Di mana Dang Qingseng meminta kepada Zauvan untuk berhenti beromong kosong seperti itu, dan jangan coba-coba untuk dapat mengkelabuiku dengan trik kecil milikmu itu. Aku tahu persis siapa lawanmu, dan tidak mungkin orang-orang itu dapat melukaimu sampai seperti ini. Kau telah pergi ke tempat itu, ya kan? Ucap dari Dang Qingseng yang menebak kalau Zauvan pasti pergi ke tempat di mana tambang batu roh suci, dan itu membuat Zauvan dia gak punya pilihan lain selain mengatakan kalau itu semua benar. Sepertinya orang tua ini dia tahu tentang itu semua, dan itu membuat Zauvan dia berujar, ya senior, memang sepertinya tidak ada yang bisa lolos dari pandanganmu. Ya, kau sungguh sangat luar biasa. Benar, aku memang pergi ke tempat itu karena penasaran. Jadi ya, ini semua murni karena sebuah kecelakaan, ucap dari Zauvan. Tapi untuk Dang Qingseng mendengar alasan dari Zauvan yang sungguh sangat klasik, membuat dirinya berujar, dasar licik. Di sini Dang Qingseng dia juga mengatakan kalau Zauvan membuat murid-murid dari sekte Mochi sibuk mengurus orang-orang yang berasal dari sekte Tianxing, sedangkan kau sendiri justru malah pergi secara diam-diam menyelidiki tambang batu roh suci. Dasar licik. Bahkan kedua Supreme saja mereka tidak sampai menyadari tentang dirimu. Kau benar-benar sangat amat licik, ucap dari Dang Qingseng. Dan untuk Zauvan tentunya dia mengucapkan terima kasih atas pujian itu. Ya, terima kasih senior. Tapi aku bahkan tidak bisa lolos daripada dirimu, walaupun ya aku bisa lolos dari kedua Supreme, ucap dari Zauvan. Tapi untuk Dang Qingseng dia pun tahu kalau ini semua terlalu bertele-tele, dan itu membuatnya berujar, sudah cukup omong kosong ya. Kau sungguh sangat cerdas dalam hal menyembunyikan sesuatu. Di dalam pertandingan yang sebelumnya ketika kau melawan sekte Tianxing, aku merasa ada yang aneh dengan dirimu. Karena dalam sekejap kau menghilang dari pandangan. Formasi yang telah dipasang oleh sekte Xuanlong Lao, kau muncul tiba-tiba saja, dan ini benar-benar membuatku sangat curiga dengan dirimu. Jadi aku datang secara pribadi untuk dapat menyelidikinya, dan ternyata itu benar. Kau pasti pergi ke tempat itu, jadi kau telah pergi menuju tempat yang sangat terlarang, tempat yang sangat dijaga oleh sekte Xuanlong, dan kau benar-benar melakukannya. Tapi kau berani masuk dan juga menerobos, kau benar-benar gila. Dan sekarang katakan siapa yang mengirimmu dan apa tujuanmu sampai ke tempat ini, ucap dari Dang Qingseng yang curiga kalau Zauvan adalah orang titipan dari pihak lain. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh Dang Qingseng tentunya membuat Zauvan dia nggak mengerti tentang itu semua, dan itu membuat Zauvan dia berujar, senior, bukankah ini terlalu dibesar-besarkan? Tidak ada yang menyuruhku.
Dan aku bahkan tidak tahu kalau ternyata tempat itu terdapat tambang batu roh suci. Aku cuma merasa ada yang aneh dengan tempat itu karena energi spiritual yang ada di tempat itu sungguh sangat padat. Dan aku merasa ini cukup mencurigakan. Jadi, aku pergi untuk dapat menyelidikinya agar aku bisa memuaskan rasa penasaranku. Jadi, ya aku pergi ke tempat itu tapi tidak menyangka kalau ternyata aku tidak sengaja masuk ke tempat itu. Ujar dari Zofan. Mendengar apa yang diucapkan oleh Zofan yang tidak sengaja masuk ke tambang batu roh suci tentunya. Itu adalah sebuah hal yang tidak masuk akal dan itu membuat Dan Qingsheng dia berujar, apakah kau mencoba untuk dapat membodohiku? Itu adalah sebuah tambang batu roh suci dan itu bukanlah tempat yang bisa kau masuki sesuka hatimu. Itu adalah tempat yang paling mengerikan dan itu adalah tempat yang paling dijaga oleh sekte Xuanlong dan itu adalah tempat yang paling mustahil bahkan di wilayah barat. Itu adalah tempat yang dipenuhi dengan ribuan formasi yang sangat-sangat ketat dan bagaimana bisa kau masuk ke tempat itu? Bahkan seorang master sekalipun akan sangat mustahil untuk dapat memasuki tempat itu. Ujar dari Dan Qingsheng dan di sini Dan Qingsheng dia pun bingung bagaimana bisa Zofan memasuki tempat itu karena di tempat itu dipenuhi dengan berbagai macam formasi dan jika Zofan memicu salah satu formasi saja maka kedua Supreme pasti akan datang secepat kilat. Itu adalah tempat yang terlihat cukup longgar tapi nyatanya itu penuh dengan formasi yang sangat-sangat mengerikan. Dan sekarang katakan apa yang kau lakukan di tempat itu? Ujar dari Dan Qingsheng. Namun di sini Zofan dia pun beralasan kalau dia tidak punya pilihan lain dan dia gak punya alasan tersembunyi. Dia pun mengatakan kalau dia cuma penasaran aja dengan tempat itu. Jadi dia pergi ke tempat itu karena tempat itu memancarkan energi yang sangat luar biasa. Dan soal formasi yang terpasang di tempat itu bukanlah sesuatu yang menyulitkan bagi dirinya. Di sini Zofan dia pun mengatakan kalau dia dapat masuk ke tempat itu karena dia berhasil menemukan titik buta dari tempat itu. Jadi aku bisa masuk dan juga keluar tanpa ketahuan. Ujar dari Zofan. Mendengar apa yang diucapkan oleh Zofan tentunya membuat Dan Qingsheng dia pun tidak percaya karena itu adalah sebuah formasi yang sangat-sangat kuat. Bahkan itu adalah sebuah formasi yang langsung diciptakan oleh kedua Supreme dan tentunya hal ini bukanlah hal yang mudah dan kau dapat melakukannya. Hei, apakah kau gila? Dan kau bilang kau bisa melakukannya dan itu bukan hal yang sulit. Ini semua tidak masuk akal. Ujar dari Dan Qingsheng. Tapi untuk Zofan dia pun mengatakan kalau don't just look like a coward. Senior, meskipun tingkat kultivasiku cukup rendah, tapi ingat, aku adalah seorang ahli formasi dan aku adalah ahli formasi tingkat 10. Ujar dari Zofan, di mana Zofan dia juga mengatakan kalau dia sebelumnya dikejar oleh waktu, jadi dia tidak punya waktu untuk dapat menghancurkan tempat itu. Jika saja aku memiliki banyak waktu, tentunya aku dengan cukup mudah menghancurkan formasi yang ada di tempat itu. Ujar dari Zofan yang membuat Dan Qingsheng dia pun bingung bagaimana bisa Zofan mengakali formasi yang telah dibangun oleh kedua Supreme. Dan itu membuat Dan Qingsheng dia berujar, hei, formasi itu langsung dipasang oleh kedua Supreme dan bocah ini dia bisa menghancurkannya. Hei, apakah ini masuk akal? Tapi apa yang dia katakan sebelumnya itu terlihat sangat meyakinkan. Tidak ada tanda-tanda kebohongan. Ujar dari Dan Qingsheng yang curiga dengan Zofan. Bahkan sebelumnya Dan Qingsheng dia juga mengatakan kalau dia curiga dengan Zofan yang memiliki orang dalam hingga membuat Zofan dapat memasuki tempat itu dengan cukup mudah. Tapi untuk Zofan dia pun mengatakan kalau dia nggak punya orang dalam atau apapun itu di tempat ini. Jadi kalau soal bahas orang dalam harusnya kaulah orang dalamnya senior. Ucap dari Zofan yang membuat Dan Qingsheng dia pun kesal. Aku sedang menyelidikimu tapi kenapa kau malah menyelidikiku? Ucap dari Dan Qingsheng. Dan untuk Zofan dia berujar, sudah, ayolah senior. Jelas-jelas kaulah yang ingin masuk ke tempat ini dan kaulah yang ingin menyelidiki tempat itu. Tapi kenapa sekarang kau seolah-olah malah curiga dengan diriku? Padahal sejatinya kaulah yang ingin menyelidiki tempat itu, ya kan? Ucap dari Zofan yang membuat Dan Qingsheng nggak menyangka kalau ternyata Zofan tahu kalau dia menyelidiki tempat itu pula. Dan itu membuat Dan Qingsheng dia berujar, bocah, aku cuma ingin lihat situasi yang ada di tempat itu dan soal itu sudah lupakan saja. Ujar dari Dan Qingsheng. Tapi untuk Zofan dia pun mengatakan, senior, aku tahu kalau kau ingin pergi ke tempat itu juga kan? Katakan saja yang sejujurnya, kau ingin masuk ke tempat itu secara diam-diam pula, yang artinya kau bukan lagi bagian dari sekte Xuanlong. Walaupun sebelumnya kau pernah mengatakan kalau kau bagian dari sekte ini. Jadi aku tahu kalau kau pasti datang ke tempat ini untuk pergi ke tempat itu pula. Ujar dari Zofan. Dan di sini Zofan dia juga mengatakan sebenarnya kau tidak punya alasan untuk dapat menginterogasiku saat ini
Tapi nyatanya kau tetap datang dan itu membuatku dapat menebak kondisimu. Kau saat ini berada di dalam dua kondisi. Yang pertama, kau masih memiliki rasa respect kepada sekte Xuanlong hingga kau ingin melindungi tempat ini. Tapi kalau itu tujuanmu, itu lebih baik kau langsung memberitahukannya kepada kedua Supreme ketika kau tahu kalau aku telah pergi ke tempat itu. Atau pilihan kedua, kau sama mengincar tempat itu juga. Ucap dari Zauwan yang membuat Dang Qixing dia pun shock. Dia nggak menyangka kalau ternyata Zauwan tahu kalau dia mengincar tempat yang sama, dan itu membuat Dang Qixing dia pun terdiam, dan itu membuatnya pada akhirnya pun membenarkan apa yang diucapkan oleh Zauwan. Kau dasar monster kecil yang sangat luar biasa. Pantas saja waktu kau melawan sekte Jiwa Iblis kau meminta Xie untuk melakukan hal untuk mengulur waktu. Dasar bocah tengil, ucap dari tua ini. Dan untuk Zauwan, dia pun membenarkan itu semua karena setiap orang memiliki kondisinya masing-masing dan setiap orang juga memiliki kecocokannya dengan tindakan mereka. Ucap dari Zauwan, Xie dia adalah orang yang sangat licik dan dia memang tidak dapat dipercaya, tapi kadang-kadang ada juga beberapa hal yang memang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang picik dan senior. Aku tahu kalau kau pasti menginginkan sesuatu, dan sekarang katakan apa yang ingin aku lakukan untuk dirimu. Katakan saja, ucap dari Zauwan yang tahu kalau orang tua ini pun pasti menginginkan sesuatu dari dirinya yang membuat Dang Qixing dia percaya. Aku menginginkan sesuatu, dan yang aku inginkan adalah pedang yang berhasil melukai lenganmu itu. Ucap dari Dang Qixing yang mengincar pedang suci pula, yang membuat Zauwan tidak menyangka kalau ternyata Dang Qixing datang ke tempat ini mengincar pedang suci pula. Dan apakah Dang Qixing tahu kalau pedang itu ada bersama dengan Zauwan? Akan kita bahas di part lanjutannya aja, karena udah sampai sini aja. Dan apakah hari ini 2 upload bang? Untuk jawaban enggak. Dari sananya cuma 1. Jadi ya udah selesai untuk hari ini. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Harusnya bisa upload ya, tapi gua nggak tahu. Kalau dari sana upload, gua upload. Kalau di sana nggak upload, gua nggak upload. Oke, dan sampai jumpa di part lanjutannya besok lagi. Bye, thank you.